Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah membran. Masalah yang akan timbul apabila settingan membran tidak pas, teman-teman. Oke, ini membran dalam kondisi yang ori, teman-teman. Seperti ini penampakannya, teman-teman ya. Jadi yang ori dilapisi karet full dari sini ke sini, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini ada beberapa contoh yang ori, teman-teman ya. Nih. Oke. Kemudian yang KW yang bagaimana? Yang seperti ini, teman-teman. Jadi karetnya cuman sebatas di lidah membran sini saja. Di sini tidak ada karet, teman-teman. Perbandingannya, teman-teman ya. Serupa tapi tidak sama. Oke, selanjutnya teman-teman, dalam menyeting membran tidak mau terlalu rapat, teman-teman. Maksudnya terlalu keras dia nanti dalam proses hisap membuka lidah membran ini, teman-teman. Juga tidak mau terlalu lunak atau bahkan ada celah yang akan mengakibatkan kebocoran kompresi sewaktu langkah kompresi piston dari TMA menuju TMB, teman-teman. Jadi dia nekan, jadi di sini harus tertutup rapat, teman-teman. Oke. Apabila setelan membran ini terlalu rapat, teman-teman, membuat lidah membran lambat atau berat terbuka saat langkah hisap piston dari TMB menuju TMA, sehingga ada keterlambatan atau kekosongan suplai bahan bakar yang mengakibatkan ngempos atau kehilangan tenaga, teman-teman. Kalau seandainya lidah ini terlalu lunak atau ada celah, teman-teman, ini membuat lemah kompresi bawah saat langkah kompresi piston dari TMA menuju TMB. Jadi akan ada kebocoran sehingga membuat kendaraan susah hidup dan minta dicok. Paham, teman-teman ya? Cara menyeting membran jangan asal bisa bunyi saja, teman-teman. Tetapi sewaktu kita hisap itu agak berat, teman-teman. Jadi lidah membran ini tertutup sehingga sewaktu kita hisap dia berat. Tapi kalau seandainya ada celah di sini, teman-teman ya, biasanya celah di sini, di pinggir sini sama di sini. Kalau kita hisap ringan, berarti saya pastikan pasti ada celah, teman-teman, daerah sini. Nah, itu juga diusahakan jangan sampai ada celah dalam proses nyeting membran. Caranya, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, ini udah saya bahas di video yang lalu, kayu ini juga yang saya gergaji. Menyeting membran jangan memakai tang. Oke. Dalam menyeting membran, nah seperti ini, teman-teman. Kalau seandainya lidah ini terlalu berat, menutup, berarti dia minta ditekuk ke atas. Kalau seandainya terlalu ringan, berarti dia minta ditekuk ke bawah. Dengan cara penengkuan seperti ini, teman-teman. Oke, 1 cm dari bawah ini, teman-teman, ya lebih kurang yang bengkok. Kenapa, teman-teman? Daerah ini harus kita pertahankan tetap lurus. Karena di sini kan lurus, teman-teman. Jadi dalam menyeting membran, pastikan daerah ini rata, nggak ada celah, nggak ada robek. Ya, kita amplas dengan media datar, teman-teman. Yang kunci menyeting membran di daerah ini, teman-teman. Di daerah ini yang perlu kita lihat apakah harus kita amplas, kita rapikan atau tidak. Kalau seandainya di sini masih sempurna, ini karet ini kan nggak begitu tebal, teman-teman. Jadi ngamplasnya itu sekedar meratakan aja, teman-teman ya. Oke. Jadi cara nyeting membran, bengkokkan membran dari bawah ini, teman-teman, 1 cm dari bawah ini. Ya. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Jangan pakai tang. Kalau seandainya pakai tang,
fisiknya ini nanti lidah membran ini akan berbekas, bisa kita katakan luka lah teman-teman ya. Jadi dia dalam proses menutup jendela membran ini nanti tidak akan rata. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau kita buat seperti ini atau kita lekukkan ke atas seperti ini, dia nggak akan ada lukanya teman-teman ya. Pahami penyakit membran yang tidak pas teman-teman. Seperti yang sudah saya uraikan tadi, kadang kita karena kurang pemahaman kita menyalahkan settingan karbu yang tidak pas. Padahal ini yang jadi masalah teman-teman. Membran dengan settingan seperti ini teman-teman. Ini banyak dipertanyakan teman-teman ya oleh teman-teman saya. Membran dengan lidah karbon ada keuntungannya juga ada kekurangannya teman-teman. Keuntungannya ringan, mudah didapat dan harganya juga tidak mahal. Spek seperti ini teman-teman. Nah, kalian lihat ini kan didobel teman-teman. Ini mungkin lidah membran yang asli dipotong atau bagaimana teman-teman ya. Seperti ini bisa kalian lihat ini. Ini membuat lidah membran jadi berat teman-teman. Modifan seperti ini bagus apabila kita pakai untuk balap, untuk race. Karena misal di drag, di RPM tinggi 5.000, 6.000 atau 7.000 baru kita lepas kopling. Nah, ini cocok yang seperti ini teman-teman, modifannya. Tapi kalau seandainya untuk harian, tidak nyaman teman-teman, tidak nyaman. Saya sarankan memakai membran, cari yang ori teman-teman. Ori mahal bang, oke. Kalau seandainya membran kita tidak ori, usahakan lidah membrannya ini yang ori teman-teman. Lidah membran itu kerjanya berat teman-teman. Sewaktu langkah hisap piston menuju TMA, dia akan terbuka. Sewaktu kompresi dia akan menutup. Jadi lidah membran ini terbuka tertutup, butuh ketahanan yang awet, yang alot teman-teman. Kalian bayangkan kalau seandainya kalian menggunakan lidah membran yang KW atau yang seperti ini teman-teman, robek, patah, itu akan masuk ke ruang bakar teman-teman, akan masuk ke dalam mesin. Selanjutnya kalian bisa tebak apa yang akan terjadi di blok kalian teman-teman. Oke, cari yang ori teman-teman, pakai yang ori. Walaupun ini KW, membran ini dudukannya, cara pakai lidah yang ori. Kemudian teman-teman, menggunakan membran V-Force atau membran RXZ. Kalau tidak diimbangi dengan portingan blok yang sesuai, sia-sia saja teman-teman. Akan sekedar membuat motor kita malah jadi tambah boros. Nggak enak. Karena apa teman-teman? Memakai milik RXZ atau V-Force, otomatis kita akan memperbesar daerah intake ini teman-teman. Jadi yang kita gerus akan banyak. Konsekuensinya lemah di kompresi bawah. Tetapi kalau seandainya untuk balap dengan spek portingan yang memadai, is oke aja teman-teman, nggak masalah. Jadi kalau untuk gaya-gayaan aja, sebaiknya nggak usah teman-teman. Pakai yang standar teman-teman. Ini udah terbukti, udah teruji. Semoga kalian paham teman-teman ya. Teman-teman, orang yang paling kaya adalah orang yang selalu menerima pembagian takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati. Jadi, jangan lupa selalu bersyukur apapun keadaan kita, agar hidup kita mudah dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.